Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Nasruddin dengan NPM 211230015. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil asesmen tengah semester, yaitu dari mata kuliah Manajemen Pengadaan Persediaan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, CMILT. Di sini ada tiga jenis soal dan ketiga jenis soal ini diselesaikan atau dibantu dengan software PomQM. Yang pertama untuk soalnya ini yaitu distributor MMLog, yaitu merupakan distributor berbagai merek kecap. Salah satunya itu kecap Bango dengan kemasan 220 ml. Dan produk ini menjadi permintaan yang paling besar setiap bulannya. Didapatkan dari jumlah data di sini yaitu sudah ada. Di sini saya sesuaikan menggunakan ditambah dengan yang terakhir saya yang ke-15, yaitu di sini contohnya salah satunya itu 7.035 ditambah dengan EMC 15, jadi 7.050. Untuk soalnya itu yang pertama melakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan menggunakan aplikasi PomQM, menggunakan metode trend analysis, dan yang kedua menjumlahkan hasil ramalan untuk 12 bulan ke depan itu ada sebanyak berapa permintaan. Oke, di sini saya akan melakukan solve. Maka di sini didapatkan untuk yang pertama itu untuk bulan ke-13 itu didapatkan jumlah permintaan sebanyak 10.506 karton untuk produk kecap Bango ini. Dan didapatkan untuk bulan ke-24 atau 12 bulan ke eh, 12 bulan selanjutnya itu ada sebanyak 13.896 karton atau bisa dibulatkan menjadi 13.897 karton yang didapatkan oleh perusahaan MM Lot ini itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada eh, di sini didapatkan ini untuk periode selanjutnya atau bulan ke-13. Di sini ada grafiknya. Dari grafik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa peningkatan atau terjadi fluktuasi permintaan di mana ada permintaan yang menurun drastis dan juga menaik drastis. Namun dilihat dari tren bahwa di sini trennya itu menaik di mana jumlah forecast ini uh, yang paling tinggi yaitu didapatkan pada bulan di sini ke dua bulan ke-13 itu sebanyak 10.000 yang tadi saya sebanyak 10.506. Kemudian di dari hasil atau dari grafik yang dapat dilihat saat ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk distributor MMLog ini perlu eh, menambahkan beberapa strategi. Di antaranya pertama, strategi marketingnya diperkuat agar apa? Agar bertujuan jumlah permintaan ataupun jumlah penjualan itu semakin meningkat. Dan yang kedua, eh, eh, distributor MMLog perlu melakukan sebuah strategi di mana ketika ada sekian jumlah barang yang diorder oleh konsumen A, ketika misalkan jumlahnya itu dalam kuantiti yang besar, bukan tidak mungkin disebutkan analog bisa memberikan diskon terhadap customer tersebut, maka customer tersebut akan menimbulkan atau akan membuat customer tersebut ingin memiliki atau menambah atau membeli lagi produk kecap Bango dengan isi ulang 220 mili ini. Baik, itu untuk pertanyaan peramalan di 12 bulan ke depan. Maka di sini kita dapatkan untuk untuk bagian B, jumlah hasil ramalan 12 ke depan yaitu sebanyak 146.413 karton dari kecap Bango ini yang kemasan 220 mili.
yang akan didapatkan oleh distributor MM-Log ini. Jadi di sini didapatkan bahwa di sini ada penjualan data terhadap soal, dan ini adalah hasil dari forecasting setelah 12 bulan ke depan. Baik, itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini ada pun penerapan EOQ, yaitu terhadap demand 12 bulan ke depan yang ini, dan kita akan gunakan demand rate-nya atau total demand-nya, yaitu sebanyak 146.413, kemudian didapatkan setup atau ordering cost-nya itu sejumlah dengan 100.015 rupiah, kemudian didapatkan holding cost-nya juga 200.015 rupiah, dan unit cost-nya juga 220.015 rupiah, dengan hari dalam satu tahun itu sebanyak 350 hari dan 9 hari untuk proses lead time atau proses pemesanan dari distributor ke pabrik kecapnya ini. Baik, selanjutnya di sini maka hitunglah yang pertama berapa EOQ-nya, kemudian berapa atau berapa reorder point-nya atau titik reorder point-nya terdapat di mana, kemudian berapa order per period dalam satu tahun, dan berapa total yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh distributor MM-Log ini untuk membeli produk dengan kuantitinya juga yang sudah optimal. Dan kita akan melihat yang pada soal terakhir kita akan melihat grafik yang optimal seperti apa. Selanjutnya kita solve. Nah, di sini didapatkan bahwa total optimal order quantity-nya itu sebanyak 382,65, atau kita dapat bisa membulatkan dengan 383 karton. Kemudian ada maximum inventory-nya itu 382, sama dengan optimal order quantity. Kemudian ada average inventory-nya itu sebanyak 191,33 karton. Kemudian ada order per period, ini ada 382,65 atau 383 karton. Dengan di sini didapatkan selanjutnya ada total cost. Total cost ini sebanyak 32.289.590.000 rupiah yang harus dikeluarkan oleh distributor MM-Log ini. Dengan titik reorder point atau reorder point itu terjadi pada saat persediaan itu untuk persediaan itu berada di titik 3.764,91 unit, atau bisa dibuatkan menjadi 3.755 unit. Selanjutnya untuk soal yang terakhir ada pun grafik EOQ, maka grafiknya itu seperti ini. Maka didapatkan grafiknya itu untuk EOQ yang pertama untuk sumbu X di sini terdapat order quantity, dan untuk sumbu Y-nya di sini terdapat setup cost ataupun setup cost dan holding cost, dan juga total cost. Total cost, holding cost, dan setup cost. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwasannya yang pertama untuk biaya penyimpanan ataupun holding cost ini akan meningkat secara linear dan dengan peningkatan kuantitas pemesanan. Artinya holding cost ini akan bertambah ketika terjadi peningkatan kuantitas pesanan. Dan hal ini disebabkan yang pertama yang tadi, kenapa holding cost menjadi tinggi? Karena jumlah persediaan yang harus disimpan itu menjadi banyak dan membutuhkan biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk jumlah atau biaya pemesanan setup cost, di sini setup cost-nya itu semakin turun atau semakin melandai, menunjukkan bahwa biaya total yang awalnya menurun dengan peningkatan kuantitas pemesanan karena pengurangan biaya pemesanan lebih signifikan daripada peningkatan biaya penyimpanan. Setelah mencapai titik minimum, biaya total mulai meningkat karena peningkatan biaya penyimpanan melebihi pengurangan biaya pemesanan.
itu adalah biaya total cost. Untuk saya ulangi, untuk biaya setup cost itu akan menurun secara eksponensial dari atas melandai ke bawah dengan peningkatan jumlah kuantitas pemesanan. Artinya ketika jumlah pemesanannya meningkat, maka biaya pemesanan total akan berkurang. Baik, selanjutnya untuk total cost. Untuk total cost di sini yaitu adalah kombinasi dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, di mana grafik ini menunjukkan bahwa biaya total yang awalnya menurun, mengalami penurunan, ini akan meningkat ketika di sini terdapat titik pertemuan antara yang pertama setup cost dan holding cost. Ketika sudah mencapai titik pertemuan ini atau titik minimum ini, maka biaya total akan meningkat karena peningkatan biaya penyimpanan dan juga terjadi pengurangan terhadap biaya pemesanan. Baik, selanjutnya untuk EOQ ini berada di titik terendah, yaitu dengan di sini didapatkan sebagai mana yang dapat kita lihat sama-sama. Kemudian untuk di sini ada optimalisasi persediaan, di mana perusahaan di sini harus mempertimbangkan untuk menetapkan kuantitas ataupun pemesanan kembali untuk menggunakan LP ini. Kita harus mempertimbangkan yang pertama kapasitas gudangnya. Apakah kapasitas gudang kita sudah memenuhi atau apakah kapasitas gudang kita sudah cukup ketika melakukan pembelian dengan jumlah optimal. Kemudian yang kedua, kita juga harus perusahaan juga harus melakukan integrasi menggunakan software agar setiap barang yang keluar itu bisa terdeteksi oleh sistem dan jelas akan pelaporannya pada periode akhir. Baik, selanjutnya di sini ada nomor 3, yaitu soalnya berdasarkan data nomor 1 dan nomor 2, pabrik kecap Bangil ini memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost, dan jika hal itu didapatkan jika distributor membeli paling sedikit 39.000 karton. Kemudian di sini didapatkan holding cost ini sebesar 2% per tahun dari unit cost, dan dengan menggunakan aplikasi Confluent ini kita akan menghitung yang pertama berapa jumlah optimal order dan berapa total cost yang dikeluarkan oleh distributor NMLP ini. Di sini ada, sudah dimasukkan sejumlah demand rate-nya itu 146.413 dengan ordering cost-nya itu 100.015 rupiah, dan holding cost-nya itu adalah 2%. Dan di sini ada ketentuan di mana untuk harga normal yaitu 220.015 rupiah itu dikenakan biaya untuk penjual atau untuk pembelian dari 1 sampai 38.999 karton. Ketika sudah menyentuh 39.000 karton sampai dengan seterusnya itu, maka akan dikenakan tawaran atau akan dikenakan diskon sebanyak 10%, yaitu harganya menjadi 19.000 harganya menjadi 198.014 rupiah. Jadi di sini ada pengurangan 10%, maka kita akan tentukan berapa optimal ordernya ketika terjadi opsi seperti ini. Maka didapatkan untuk optimal order quantity-nya itu sebanyak 39.000 karton dengan maksimum inventory 39.000 dengan average inventory itu 19.500, dengan order per period itu 3,75, dan didapatkan di sini bahwa total cost-nya itu sebanyak 29.690
669.420.000 rupiah. Ini yang akan dikeluarkan oleh perusahaan distributor atau distributor MMLO ketika membeli 39.000 lebih, itu mendapatkan total cost sebanyak 29.069.420.000 rupiah dengan optimal order 39.000 karton. Baik, selanjutnya untuk di sini inventory install dan detailnya seperti ini. Ini detailnya ya untuk quantity awal ini dengan total costnya itu 32.213.060.000 rupiah dengan total unit costnya, dan total costnya itu ada 32.224.410 rupiah. Kemudian jika memesan 39.000 lebih, itu total costnya itu ada sebanyak 29.694 juta 29.069.420.000 rupiah. Maka yang optimal ordernya itu ketika perusahaan distributor ini melakukan pembelian di atas 39.000 karena akan menurunkan yang pertama total cost menjadi 29 miliar, tidak menjadi 32 miliar, dan juga menurunkan total setup cost juga. Mungkin memang sisi negatifnya total holding cost itu akan tinggi karena kita menyetok sejumlah atau sebanyak barang ketika dalam periode 1 tahun. Baik, itu mengenai asesmen tengah semester yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan karena faktor ketidakmampuan ketika menyampaikan pendapat secara langsung. Mohon maaf. Akhir kata, saya Muhammad Faisal Nasruddin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.